tercurahnya hidayah dan rahmat bagi kita semua. Tema besar kita masih dalam kekuatan doa, the power of doa. Pada pertemuan jauh sebelumnya, materi ke-44, makna ilah yang kita bicarakan itu pada poin ke-6. Makna ilah adalah tiada yang diharapkan rezekinya selain Allah. Apa artinya? Siapapun yang berharap kepada selain Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan rezeki yang sebenarnya. Yang harus kita dudukkan dari awal adalah segala sesuatu selain Allah bukan pemilik rezeki. Segala sesuatu selain Allah bukan pemberi rezeki. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk di mana Allah menitipkan rezeki buat makhluk yang lain. Rezeki kita bisa datang dari manusia mana saja, tapi jangan pernah yakini bahwa manusia itulah yang memberikan rezeki kepada kita. Itu harus tertanam kuat dalam benak kita. Karena itu kalau ada satu kesempatan rezeki dari si fulan hilang, terlewatkan, dia lupa memberinya, jangan pernah kecewa. Karena kalau rezeki itu sudah ditetapkan buat kita, seluruh makhluk tidak akan mampu menghalangi rezeki itu datang kepada kita. Tetapi kalau itu bukan milik kita, maka andaikan seluruh makhluk berdaya upaya berusaha agar itu sampai ke tangan kita, namun ketentuan Allah yang pasti berlaku. Tidak mungkin itu terjadi kalau itu bukan milik kita. Karenanya kata Imam Hasan Al-Basri yang hidup pada masa sahabat, beliau salah satu tabi'in. Kata beliau, aku tenang karena aku yakin Allah sudah menentukan rezeki buat. Pertanyaan saya sederhana, apakah selama ini kita sudah punya keyakinan seperti itu atau belum? Kalau belum, ayolah, jangan sampai kita ketakutan dengan rezeki yang sesungguhnya bukan hak kita. Jangan sampai kita mengejar sesuatu padahal sesungguhnya sesuatu itu belum tentu menjadi milik kita. Itu yang sudah kita bicarakan. Pengulangan sekilas saja. Ini pembagian secara umum. Ini sebahagian poin pertama, kedua juga sudah kita bicarakan. Bahwa rezeki itu ada 4 jenisnya. Yang pertama, rezeki yang sudah ditentukan. Rezeki yang sudah ditentukan ini tidak mungkin tergantikan dengan yang lain. Tidak mungkin. Ini wajah yang di depan saya ini bisa diganti dengan wajah orang di sebelah. Bisa. Oh tidak. Ada face off. Betul nggak penyebutan bahasa Inggris? Face off, sebuah film. Apa? Mengganti wajah.
tidak ingat persis bagaimana ceritanya. Tapi katanya dalam film itu wajah seseorang itu bisa dipotong lalu dipindahkan ke orang lain. Betul judulnya? Face off ya. Mohon maaf kalau salah, maklum kita bukan orang Inggris. Saya ingin katakan begini, saya sih tidak begitu percaya bisa. Ya, face off itu saya tidak begitu percaya. Kecuali nanti ketika ada satu kondisi di mana ilmu pengetahuan kita semakin tinggi, boleh jadi itu akan terjadi. Tetapi kalau mengganti keseluruhan, saya tidak begitu yakin. Karena itu kita meyakini bahwa rezeki yang ini itu rezeki yang sudah ditentukan. Kita lahir dari seorang ayah yang bernama Fulan bin Fulan. Bisa tergantikan sama orang sebelah kita? Dari seorang ibu yang bernama Fulana bin Fulan. Adik kita, kakak kita, abang kita, itu sudah ditentukan. Jenis kelamin sudah ditentukan. Kecuali orang yang coba-coba menggantinya. Apalagi yang sudah ditentukan. Bagi orang yang faham bahwa rezekinya sudah ditentukan, dia akan tenang menjalani kehidupan ini. Sebaliknya, orang yang tidak yakin bahwa rezekinya ditentukan, selalu ada kegalauan dalam mencari rezeki. Bagi dia, satu rezeki hilang sama dengan 15 kali galau. Padahal semakin galau seseorang, semakin kalut seseorang, semakin jauh rezekinya. Semakin tenang kita, semakin bahagia kita, semakin mendekat dan bertambah rezeki itu bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki yang digantungkan. Ini juga sudah kita bincangkan. Saya hanya mengulang sedikit saja. Apa itu? Rezeki kita itu tergantung pada pikiran, pada hati, pada sifat, pada sikap kita. Sudah saya katakan tadi di awal bahwa pemberi rezeki itu Allah. Selain Allah adalah makhluk di mana Allah menitipkan rezeki. Bukan pemberi rezeki, makhluk bukan pemberi rezeki. Karena itu kalau Bapak, Ibu ragu terhadap pekerjaan, ini benar gak rezekinya ini? Keluar saja. Beberapa orang yang pernah mendatangi kita itu bertanya, sebetulnya saya ragu dengan penghasilan saya. Nah, kalau boleh saya mengatakan begini, kalau ragu terhadap rezeki kehalalannya, tinggalkan. Saya juga pernah dalam sebuah pengajian ketemu dan ditanya oleh salah seorang. Saya mungkin tidak usah sebutlah pekerjaan dia apa. Sedikit saya kasih clue-nya. Berurusan dengan pajak. Berurusan dengan pajak. Dia bukan orang pajak, tapi berurusan dengan pajak. Pajak kendaraan. Dia tanya kepada saya. Saya ini takut saya mati. Tapi kalau saya ditanya, apakah saya berani meninggalkan pekerjaan saya? Padahal saya tahu sekali banyak rezeki yang saya terima dari pekerjaan saya itu tidak jelas uang. Waktu itu kita bicara tentang kematian. Kalau tidak salah judulnya Ramadan dan kematian. Orang biasanya bicara Ramadan itu bukan kematian, tapi kita bicara kematian.
Kita bukan menakut-nakuti, tidak. Tapi kita ingin mengatakan bahwa Ramadan ini persiapan menuju mati. Apa caranya? Caranya penghasilan selama Ramadan pastikan tidak ada yang haram. Pastikan tidak ada yang syubhat. Pastikan tidak ada yang ragu-ragu. Bersih sebersih-bersihnya penghasilan Ramadan. Kalau habis Ramadan kita mati, saya percaya, saya yakin langsung masuk surga. Termakan di benaknya, sehingga muncul pertanyaan, bagaimana cara saya agar saya bisa memperoleh rezeki yang halal? Saya tanya, Bapak kerja di mana? Dia sebutkan di mana pekerjaan. Dengan spontan saya mengatakan, Pak, kalau Bapak mau melakukan sesuatu dengan bersih pada bulan Ramadan ini, tinggalkan pekerjaan. Dia berpikir, lalu dia bertanya begitu, saya bukan tidak mau meninggalkan pekerjaan saya, tapi saya punya anak yang sekolah, anak yang kuliah, rumah tangga. Saya langsung menjawab, kalau begitu sudah Pak, lakukanlah terus pekerjaan. Kenapa saya mengatakan begitu? Kenapa? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu kata Allah. Kalau ada di antara kalian, kira-kira begitu terjemahan bebasnya, yang mau beriman, monggo silakan. Wa man syaa'a falyakfur. Tapi kalau tidak mau beriman, monggo kafir saja. Terimalah uang. Pilihlah nomor sekian dapat 500.000. Pilihlah. Apa yang harus saya katakan? Quran saja mengatakan begitu. Pilihan itu ada pada kita. Mau pilih yang bersih, oke, silakan. Tidak mau pilih yang bersih, ya kita coba bilang, ayo silakan. Toh tempat di akhirat itu hanya ada dua, kalau tidak surga. Di mana ketentuannya itu? Kita masuk surga atau masuk neraka, ketentuannya di mana? Di mana? Di sini ketentuannya. Sekarang ketentuannya. Bukan nanti. Karena itu seharusnya dalam benak kita ini sudah ada keyakinan nanti mati masuk mana? Masuk surga. Yakin? Harus itu ada dalam setiap benak kita. Kalau ragu berarti kita meragukan kebaikan kita. Bukan berarti kita harus sombong, saya orang baik. Bukan itu yang saya maksud. Ini soal keyakinan. Yakinkah kita semua uang yang kita bawa pulang itu bersih, halal? Itu harus yakin. Tidak boleh tidak yakin. Kalau tidak yakin, tinggalkan pekerjaan itu. Ada rezeki yang digantungkan pada usaha. Ada rezeki yang digantungkan pada sifat kita. Oleh karena rezeki kita melalui orang-orang, maka perbaiki hubungan hablum minan nas. Hablum minan nas kita itu menentukan rezeki kita. Saya suka mencontohkan begini. Kalau senyum dengan orang, senyumlah dari hati. Kalau menyapa orang, sapalah dengan hati. Meskipun ini bukan contoh yang terlalu biasa, tapi saya suka memberikan contoh ini. Begini, yang sering naik pesawat, begitu kita naik pesawat, siapa yang menyambut kita? Pramugari. Apa yang keluar dari mulut mereka? Selamat datang Pak.
bahasa Inggrisnya tak apa, welcome board, apa begitulah. Pertanyaan saya, pernah tidak Bapak Ibu coba lihat wajahnya? Itu wajah orang yang tersenyum tulus, atau wajah orang yang ngomong hanya menjalankan tugas? Itu dari masuk cyber tuh, ada penjaganya di depan. Coba lihat wajahnya ketika dia menyambut kita. Wajahnya tuh wajah yang betul-betul keluar dari dalam senyumnya, atau melepaskan tugasnya saja. Dimanapun kita, saran saya, kalau rezeki kita ingin bertambah, kalau senyum, senyumlah secara serius. Jangan senyumnya terpaksa. Jangan sepelekan senyum kepada orang. Jangan pernah sepelekan berbuat baik kepada orang. Jangan pernah. Kenapa? Karena rezeki kita diantar oleh Allah melalui orang lain. Kita itu belum sampai seperti Maryam. Masih ingat Maryam yang tinggalnya di Mihrab? Zakaria, pamannya, bertanya, ini dari mana rezeki-rezeki? Buah-buahan yang banyak di ruanganmu ini dari mana? Apa katanya? Ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Wah, kita belum sampai tingkatan kita seperti Maryam. Buah itu turun dari langit, belum sampai. Kalau udah sampai, monggo. Rezeki orang pada Maryam itu orang apa? Orang kan? Manusia biasa kan? Manusia. Tapi ada tingkatan manusia dalam menerima rezeki. Posisi Maryam itu posisi menerima rezeki tidak melalui manusia. Kita belum. Kita masih melalui manusia. Maryam itu dapat rezeki dari Allah tidak melalui manusia. Kita dapat rezeki dari Allah melalui manusia. Karena kalau habis sholat subuh tiba-tiba muncul uang di atas sejadah, saya nggak yakin kita berani. Karena jangan takut kita dengan uang. Setiap subuh 2 juta di depan sejadah, di atas sejadah. Apalagi waktu uang itu nampak turunnya dari atas. Saya nggak yakin kita berani ambil uang itu lah. Yang ingin saya katakan, ayolah, setiap sifat kita berpengaruh pada rezeki kita. Setiap akhlak kita berpengaruh pada rezeki kita. Ucapan kita itu berpengaruh pada rezeki kita. Ingat, kalau ada 2 orang sahabat, 2 orang yang sangat dekat, maka ketika ada job, maka salah satu di antara ini pasti mendahulukan sahabatnya daripada orang lain. Pasti mendahulukan sahabatnya daripada orang lain. Gak usah jauh-jauh lah. Saya kalau tidak bisa hadir kemari karena posisi saya di Medan, siapa yang saya minta menggantikan saya di sini? Orang yang tidak saya kenal? Orang yang pernah memperlakukan saya macam-macam? Oh tidak. Saya akan minta tolong. Berapa Jumat yang lalu? 3 Jumat yang lalu harusnya jadwal saya di sini. Tapi pada saat yang bersamaan saya harus terbang ke Malaysia. Siapa yang saya minta? Ustaz Budi. Karena saya kenal baik dengan beliau. Kebetulan nanti kelas saya.
Bukan saya tidak punya teman ustaz yang lain, banyak. Tapi saya dahulukan beliau. Kenapa? Kebaikan, keramahan, akhlak itu menentukan rezeki kita. Saya ketemu bapak ini soal rezeki ini. Ini soal rezeki. Kita bisa hadir di sini, itu rezeki dari Allah. Yang ketiga, ada rezeki yang pasti. Kalau pasti itu apa harus diminta lagi? Kalau sudah pasti, tidak. Sesuatu yang sudah pasti tidak usah diminta-minta lagi. Dia akan datang dengan sendirinya karena dia sudah pasti. Apa rezeki yang pasti? La in syakartum la azidannakum. Itu pasti. Kalau bersyukur dapat rezeki, dapat tambahan rezeki. Saya sudah katakan pada pertemuan berikutnya, ada 2 harfut taukid dalam ayat itu, la azidannakum. Pertama harful lam, yang kedua nun tasydid. La azidannakum. Nun tasydid sama lam di awal. Apa artinya? Pasti. Pasti. Yang keempat, mauna. Nah, yang belum kita bicarakan ini secara tuntas, maksud saya ini yang ketiga dan keempat. Hari ini yang mau kita bicarakan yang ketiga ini, yang pasti-pasti. Yang pasti-pasti. Oke, kita masuk sebentar. 37 menit lagi. Asyukru huwa i'tiraful qalbi bi ni'amillah wa thana' 'ala Allah biha wa sarrafaha fi mardhatillah ta'ala wa kufrun ni'mah diddullah. Syukur itu apa? Syukur itu pengakuan di dalam qalbu terhadap nikmat Allah. Yang kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut. Yang ketiga, menggunakannya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itulah syukur. Akui dulu, puji Allah, lalu gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jika syukur mendatangkan rezeki, maka kufur akan menutup pintu rezeki. Saya cepatkan, ada 2-3 slide lagi. Soal rezeki yang pasti ini, Profesor Edmonds, saya lupa nama lengkap, meneliti tentang syukur pada tahun 1998. Dalam penelitian ini, sang profesor meminta kepada mahasiswanya untuk menuliskan 5 hal yang menjadikan mereka bersyukur setiap hari. Sebagian yang lain justru dia minta agar mencatat 5 hal yang menjadikan mereka galau, gelisah, cemas, masing-masing. Jadi dia bagi kelompok mahasiswa itu, setengah menuliskan hal-hal yang positif sehingga mereka bersyukur, dan satu lagi hal-hal negatif sehingga mereka menjadi cemas, galau, berkeluh kesah. Hasilnya apa? 3 pekan kemudian, mahasiswa yang bersyukur memberitahukan adanya 2 hal. Pertama, peningkatan dalam hal kesehatan fisik dan jiwa. Bukan hanya pikirannya, tapi fisiknya menjadi lebih sehat. Yang kedua, semakin baik hubungan dia dengan orang lain. Kalau boleh saya tanya, 5 hal yang membuat kita selalu bersyukur apa? 1, sehat. 2, rezeki yang sehat. 3, banyaknya teman-teman kita. 4,
selalu memperoleh kemudahan termasuk dalam ibadah. Yang kelima, nggak ada yang bersyukur terhadap istri dan anak-anak. Apa semuanya lajang di sini? Kan enggak. Yang lajang nanti lah. Adanya kita tak berani lagi mengulang. Orang yang bersyukur terhadap istri di rumah, anak di rumah, itu bahagianya luar biasa. Saya ulang hanya satu contoh saja. Kata orang yang sudah punya anak, termasuk kata saya, seorang ayah yang sangat lelah, capek dari kantor, begitu sampai di rumah, nanti yang keluar dari rumah itu anaknya kecil, lalu panggil ayah. Apa ceritanya? Apa yang terjadi? Woi, semua kelelahan itu hilang, semua capek rumit itu hilang semua. Gendong anak itu. Belum nikah, pasti nggak tahu. Pada tahun berikutnya, Profesor Emmons melakukan penelitian ini kepada 3 kelompok. Pertama, pasien penerima organ cangkok. Yang kedua, orang dewasa yang menderita penyakit otot, penyakit saraf pada otot. Yang ketiga, murid kelas 5 SD yang sehat. Jadi ada kelompok yang sakit, benar-benar sakit, tapi ada juga kelompok yang benar-benar sehat, dan itu anak-anak. Hasilnya sama. Orang yang memiliki catatan harian yang penuh dengan rasa syukur, hidupnya lebih berkualitas daripada sebelumnya. Kalau begitu, mulai hari ini tulis saja 5-10 hal-hal yang membuat kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Nanti rezeki bertambah, kita sehat, hubungan kita sama orang menjadi lebih baik, pikiran menjadi segar. Wah, rasanya kalau udah dapat semua itu, apalagi yang berusaha. Ini tekniknya. Tadinya dari awal itu niat saya mau praktek, nggak tahu apakah sempat atau tidak. Yang pertama, tekniknya itu menerima. Semua rezeki terima, jangan tolak. Rezeki itu apa? Rezeki itu apa? Semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, itu rezeki. Kalau begitu, semuanya harus terima dulu. Sanggup? Apa itu rezeki? Semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, itu rezeki. Ada yang keberatan? Keluar dari rumah hujan, itu rezeki? Rezeki. Karena itu yang kita lihat, itu kita saksikan, itu kita dengar. Begitu jalan, kita basah, lalu masuk lubang, jatuh, itu rezeki. Itu rezeki. Terima.